Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, vaksin corona buatan Sinovac yang berasal dari Cina nih, kini sudah tiba di Indonesia dan siap memasuki uji klinis tahap ketiga. Di tahap ketiga ini, vaksin harus diuji ke ribuan orang. Selain ke Indonesia, Sinovac juga mengirimkan vaksin ke beberapa negara di Eropa loh bosku. Di Indonesia, vaksin buatan Sinovac ini akan diuji coba lebih lanjut oleh PT Bio Farma yang bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes. Bio Farma juga pasti akan berkoordinasi dengan BPOM. Semoga vaksinnya cepat ditemukan ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Selasa 21 Juli 2020 dengan episode Someday. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa bosku, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Euro ECB Current Account SA yang turun dari sebelumnya 14,3 billion menjadi 8 billion. Kemudian ada dari China One Year Loan Prime Rate yang tidak berubah di 3,85%. Kemudian ada dari China 5 Year Loan Prime Rate yang tidak berubah di 4,65%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Bali Towerindo Sentra Tbk atau Bali yang meraih pendapatan usaha sebesar 371,78 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2020 meningkat dibandingkan pendapatan usaha 294,63 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Alam Sutra Realty Tbk atau ASRI yang meraih penjualan 300,03 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020 turun tajam dari penjualan 685,11 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Duta Inti Daya Tbk atau Daya yang bakal membuka 40 gerai Watson baru di sepanjang tahun ini di Pulau Jawa dan luar Jawa dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 20 Juli 2020, IHSG ditutup melemah 28 poin atau 0,56% menjadi 5.051. Sektor aneka industri, pertambangan, properti, industri dasar, perdagangan, keuangan dan infrastruktur menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 243,6 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari membara. Hubungan Amerika dan Cina kembali memanas. Pemerintahan Trump kembali mempertimbangkan untuk melarang perjalanan ke Amerika untuk semua anggota Partai Komunis Cina dan keluarga mereka. Para pejabat senior yang membahas masalah tersebut mengatakan bahwa pembahasan hal tersebut masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya akan disetujui. Kami melihat apabila hal tersebut dilakukan, tentu saja akan memberikan kobaran api untuk Cina nih bosku, khususnya dengan Partai Komunis yang dimana merupakan partai yang berkuasa di Cina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika apabila jika itu terbukti benar, maka hal tersebut sangat menyedihkan. Mike Pompeo mengatakan bahwa hal tersebut memang sedang dipertimbangkan. Karena saat ini kami sedang berpikir untuk menangani Partai Komunis di Cina. Sejauh ini kami melihat masalah ini akan menjadi sesuatu yang pelik bagi Cina. Di tengah-tengah tekanan yang kemarin diberikan oleh Inggris, kali ini tekanan kembali datang dari Amerika. Kami hanya khawatir situasi dan kondisi semakin tidak terkendali meskipun kami yakin pada dasarnya mereka saling membutuhkan satu sama lain. Hua Chunying juga mengatakan bahwa beberapa orang di Amerika telah didorong oleh bias pemikiran ideologis, menggambar Cina sebagai saingan bahkan musuh, mencoreng dan menyerang Cina bahwa hingga ingin menahan atau memperlambat perkembangan Cina. Hua juga mengatakan bahwa politisi Amerika sangat tidak bertanggung jawab, sehingga mereka hanya mengatakan apa yang perlu dikatakan untuk menjadikan Cina sebagai target. Semakin mendekati pemilihan, tampaknya situasi semakin memanas nih bosku. Namun kami melihat bahwa beberapa pihak di Amerika juga tampaknya mulai jengah terhadap kehadiran dan cara berpolitik Trump. Dengan beberapa kemenangan Joe Biden berdasarkan polling, membuat Biden semakin percaya diri.
Di lain sisi, Trump menunjukkan sisi tidak percaya bahwa dirinya tidak lagi menjabat pada periode sebelumnya. Oleh sebab itu, karena ada potensi kemenangan di sana oleh Joe Biden, tentu kami melihat Cina menahan diri untuk memberikan serangan balasan untuk saat ini. Setelah dari Amerika dan Cina, Inggris kembali akan mencoba untuk mendorong tingkat konfrontasi lebih jauh dengan Cina, yang dimana Inggris akan menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Sejauh ini Cina masih belum memberikan respon apapun terkait dengan diberhentikannya Huawei dari jaringan 5G di Inggris. Tidak hanya itu saja, Inggris juga ada kemungkinan untuk memberikan sanksi terhadap Cina atas pelanggaran HAM yang terjadi. Duta Besar Cina untuk London mengatakan akan melakukan pembalasan terhadap Inggris dan akan menuduh Inggris telah tunduk pada tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait dengan jaringan Huawei. Cina juga cukup kesal sebelumnya lantaran Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan akan memberikan undangan terhadap 3 juta warga Hong Kong untuk mengajukan kewarganegaraan Inggris. Liu mengatakan bahwa sebelumnya kita telah melihat hubungan antara Cina dan Amerika, yang dimana Cina memberikan sanksi terhadap senator dan pejabat Amerika. Menurut Liu, Inggris harus memiliki kebijakan luar negeri sendiri yang independen tanpa harus mengikuti Amerika. Yang membuat api semakin panas adalah Michael Pompeo tiba di London pada hari Senin kemarin untuk bertemu Raab dan anggota parlemen Inggris lainnya untuk membahas sesuatu yang mungkin sensitif dan bukan tidak mungkin ada bahasan yang lain di sana. Kemudian cerita selanjutnya datang dari stimulus baru. Uni Eropa sedang mendiskusikan proposal yang baru terkait dengan dana pemulihan sebesar 750 miliar euro atau 858 miliar dolar untuk menolong perekonomian Eropa yang sedang berada dalam tekanan. Presiden Dewa Eropa Charles Michel mengatakan bahwa dirinya telah memberikan rencana terbaru kemarin yang mencakup 390 miliar euro dalam bentuk hibah, yang dimana hal tersebut turun dari sebelumnya 500 miliar euro. Dan 360 miliar euro dalam bentuk pinjaman yang berbunga rendah. Tentu saja kami berharap bahwa proposal tersebut dapat memecahkan kebuntuan antara konservatif fiskal di Eropa Utara dan negara-negara yang ingin memberikan bantuan terhadap negara-negara selatan yang telah terpukul resesi ekonomi. Sejauh ini para pemimpin telah berada dalam tekanan yang cukup kuat untuk membuat pertemuan tersebut berhasil, menjembatani perbedaan sehingga stimulus dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Angela Merkel juga mengatakan bahwa mereka telah menyusun kerangka kerja untuk kemungkinan akan adanya kesepakatan, sehingga diharapkan adanya kemajuan dalam pertemuan. Jika nantinya pertemuan tersebut membuahkan hasil bahwa akan ada penerbitan utang bersama, tentu hal tersebut memberikan gambaran bahwa solidaritas antara negara dapat terjaga. Proposal terbaru tersebut juga memberikan ketentuan baru kepada para anggotanya untuk dapat menghormati aturan hukum yang berlaku dan memastikan pendanaan tersebut memiliki nilai-nilai yang demokratis. Kemudian cerita selanjutnya datang dari komite lagi. Sehubungan dengan peraturan pemerintah atau PP tentang penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah berencana untuk membentuk komite kebijakan untuk menangani pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Presiden Joko Widodo akan membuat komite kebijakan untuk menangani pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Hal usai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat dengan Presiden. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan Presiden memberi tugas kepada Komite Kebijakan dan di situ dibuat satu tim untuk mengendalikan terkait dengan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Tentu kami berharap banyak dengan adanya hal tersebut karena proses yang ada saat ini berjalan terlalu lambat sehingga memberikan dampak minimalis terhadap pasar. Kami berharap bahwa dengan adanya satuan tugas tersebut dapat mempercepat penyerapan anggaran pemberian stimulus khususnya terhadap sektor yang membutuhkan dan mampu mendorong akselerasi perekonomian lebih cepat lagi. Sudah cukup jauh kita ketinggalan di belakang oleh coronavirus. Sudah saatnya menyusul kembali. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak turun dan ditradingkan pada level 4.993 hingga 5.129. Berikut kami akan menyampaikan stock watch pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ICBP, kemudian yang kedua ada dari KF, dan yang ketiga ada dari SMGR. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ACES atau PT S Hardware Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1.500 dan tingkat probabilitas sebesar 40%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1.900 dan tingkat probabilitas sebesar 40%.
Kemudian yang kedua ada dari ACST atau PT Akset Indonesia Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 285 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 290 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.